di Ulele di depan masjid Baitur Rahim itu ada tugu pada persimpangan jalan. Tugu itu bertuliskan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai dengan selesai. Pada waktu tugu itu akan didirikan, camat yang berwenang di tempat tersebut telepon saya konsultasi, Ustaz boleh nggak kita buat tugu berbentuk surat Al-Ikhlas supaya orang yang sambil lewat bisa teringat pada hal demikian. Saya jawab sah-sah saja, nggak ada masalah dibuatkan tugu. Bahkan kita pun sering di pinggir-pinggir jalan itu tuliskan Asmaul Husna. Kenapa? Orang sambil lewat bisa membaca Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kita tulis. Kenapa? Orang sambil lewat bisa membaca, tanpa sadar dia sudah berzikir. Jadi kalau kita tulis surat Al-Ikhlas pada tugu tersebut, orang sambil lewat melihat tugu itu membaca surat Al-Ikhlas. Saya lupa bahwa surat Al-Ikhlas itu ditulis dalam bentuk kaligrafi yang sangat rumit, khat kufi. Jangankan kita yang membaca, yang menulis saja nggak pandai membacanya lagi. Itu sama persis seperti doa musafir yang ada di tugu yang di depan angkatan udara itu yang di Blang Bintang. Itu tugu yang besar. Saya nggak tahu apa yang tertulisnya, kecuali bahwa di bawahnya tertulis doa musafir. Alif pat pun dah baca, alif pa ujungnya. Maka para ulama kemudian katakan, tidak boleh ayat Al-Quran ditulis dalam kaligrafi yang rumit sehingga tidak bisa dibaca. Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca, bukan untuk ditinggalkan. Maka kalau sampai membaca Al-Quran dipersulit, itu sudah salah dari tujuannya. Kalau ingin tunjukkan seni, ada banyak kata-kata bijak para ulama yang lain yang bisa dijadikan seni. Tapi bukan ayat Al-Quran dijadikan mainan sebagai alat untuk atraksi seni, sehingga ditulis dalam bentuk yang tidak mungkin dibaca. Bahkan ulama menggugat ketika ada dengan kecanggihan teknologi kita bisa menuliskan 30 juz Al-Quran itu dalam satu lembar halaman yang tertempel di dinding. Ada mungkin ukurannya sekitar 1 kali sekian meter. 30 juz Al-Quran ada di sana. Bagaimana menulis 30 juz Al-Quran dalam selembar kertas? Ternyata ada teknologi, diperkecil font dan tulisannya itu sekecil-kecilnya. Sehingga untuk membaca Al-Quran itu harus menggunakan mikroskop yang sangat canggih. Al-Quran tidak diturunkan untuk tujuan main-main. Al-Quran diturunkan untuk tujuan dapat dibaca. Maka hampir setiap Al-Quran yang dicetak di Timur Tengah itu dengan standar yang sama, menggunakan khat sulus. Menggunakan khat sulus. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah mulai naik standar penulisan Al-Quran dengan menggunakan khat sulus. Sebelumnya Al-Quran di tempat kita tidak ada kaidah khatnya sama sekali. Maka kalau kita lihat Quran-Quran cetakan lama, nyan hangup dagalan. Maka lagi tintaru nama dum. Tidak jelas bacaannya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai jelas lisan mengikuti standar yang ada di Arab. Mereka menuliskan Al-Quran dengan khat sulus. Karena khat sulus yang paling mudah dibaca, paling mudah dipahami, dan paling mudah untuk diajarkan. Nanti ada khat riq'ah yang singkat-singkat saja. Itu sulit dibaca. Ada di bawahnya ada khat saya lupa khatnya. Ada banyak model khat. Maka kemudian apa yang terjadi? Ketika tidak sanggup menjaga kebersihan dan kesucian tugu tersebut, terpaksalah tugu itu dibongkar. Maka sampai sekarang belum diganti tugu yang di Ulele di depan Masjid Baitur Rahim. Jadi salat itu menghadap kepada sesuatu yang tidak mengganggu konsentrasi. Maka alhamdulillah sekarang permadani karpetnya pada tempat sujud itu kosong. Pada tempat berdiri kaki baru ada riasan-riasan. Barulah ada motif-motif. Di tempat sujudnya kosong. Karena orang yang sedang salat disunatkan untuk melihat ke arah tempat sujudnya. Yatabahan nasu fil masajid. Manusia berbangga-bangga di dalam masjid. Silahkan pakai yang terbaik, bukan untuk berbangga dengan manusia, tetapi sebagai wujud syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang yatabaha bil masajid, berbangga-bangga dengan masjidnya. Masjid dibangun seindah-indahnya, tetapi tidak ada orang yang salat di dalamnya. Maka seharusnya dalam kehidupan kita sekarang tidak lagi fokus kepada bentuk bangunan fisik, tetapi lebih kepada rohnya. Dan itu yang kemudian saya berdiskusi dengan kawan-kawan dari dunia pendidikan. Ketika sekarang pendidikan itu dinaikkan standarnya dengan adanya akreditasi. Akreditasi ini
lebih perhatian kepada fisik dibandingkan mentalnya. Maka satu sekolah akan naik grade-nya, akan naik akreditasinya. Kalau bangunannya terbuat dari pulan, penerangannya dari pulan, satu ruangan ada ukuran sekian kali sekian, satu orang guru menangani sekian orang murid, dinaikkan standar itu sekarang. Apa yang terjadi? Kita lupa bahwa guru-guru kita yang sekarang, profesor-profesor kita yang sekarang, ulama-ulama kita yang sekarang tidak lahir dari ruang beton. Mereka lahir dari ruang papan dengan atap pelepah rumbiah. Kita lupa bahwa orang-orang yang terbaik yang menjadi guru-guru kita sekarang tidak dilahirkan dari akreditasi. Mereka dilahirkan secara alami oleh proses yang sangat luar biasa. Tapi ketika sekarang kita naikkan standar bangunan sekolah, kita perkecil skalanya, satu orang guru hanya melayani sekitar 20 orang murid. Kita belum melihat ada seorang profesor yang lahir dengan proses akreditasi tersebut seperti guru-guru kita di masa lalu. Ini yang kita lupa. Makanya Islam tidak mementingkan fisik, karena Islam lebih pentingkan mental. Nah, sekarang kita bangun masjid dengan dana miliaran rupiah. Ada yang ambil untung dari pembangunan masjid sehingga masjidnya harus diruntuhkan kembali. Itu yang kemarin di PD Jaya. Nah, bahkan membangun masjid pun masih mengambil hak agen. Bayangkan, dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kepada agen-agen yang lain, karena dia harus bekerja 2 kali, tenaga terkuras lebih banyak, biaya lebih banyak, dan kemudian keuntungan syukur-syukur kalau masih ada. Jangan-jangan harus pakai uang pribadi untuk kembali membangun seperti bentuk yang diinginkan. Kita bangun masjid yang bagus, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kualitas orang yang masuk ke dalam masjid semakin bagus. Jadi kita bersyukur bahwa tinggal di kota Banda Aceh khususnya, bahwa di kota-kota ada selain dari sholat berjamaah, ada kajian-kajian. Nah, dengan adanya pengajian terbentuklah mental yang baru, terbentuklah pola pikir kita bahwa sebenarnya ibadat itu bukan sekedar hadir ke masjid rukuk dan sujud, ada aturan dan ada ketentuan. Nah, maka saya sangat merasa miris ketika melihat ada orang-orang yang semangat sholat berjamaah tetapi tidak paham aturan. Beberapa waktu yang lalu saya sholat asar di sebuah masjid, di Masjid Tungkup. Saya datang sholat asar, terlambat, masbuk ketika imamnya sudah tasyahud akhir. Dari tempat wudhu bersamaan dengan seorang bapak-bapak yang lebih tua sedikit dari usia saya. Beliau sudah lebih dahulu masuk masjid, berdiri pada sisi sebelah kanan. Saya datang berdiri di samping beliau. Terburu-buru mau takbiratul ihram karena imam sudah tasyahud akhir, beliau masih sempat menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan saya, berjabat tangan. Ini mengkarak kena tekebi dengan ketunjung jara oleh. Dia akhirnya saya berjabat tangan juga dengan beliau, kemudian langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan duduk. Beliau yang sudah berdiri di sisi kiri saya berlanjut dengan jemaah yang lain, sebelah saya kosong kanan. Apa yang terjadi? Ketika saya duduk tasyahud akhir, beliau mundur dari sebelah kiri, berdiri ke sisi sebelah kanan di belakang saya, takbiratul ihram, ikut imam kepada saya yang sedang ikut imam di depan. Kayak lagi gerbong kereta api. Kita kagum semangat sholat berjamaahnya, tapi ketika mempraktikkan ibadat tanpa ilmu, maka ibadatnya menjadi sia-sia. Itu yang diabadikan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab beliau Matan Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Beliau bersemangat. Nah, dan kemudian sambil salat, saya sudah ingat ke beliau. Nah, bukan lagi ingat Allah, kata ingat beliau. Bagaimana cara menegur beliau atas salahnya praktek salat yang sudah ia kerjakan. Salah cara tegur, bahkan ke masjid pun dia tidak akan pernah dekat lagi. Syukur-syukur kalau masih mau bertemu. Jadi akhirnya sepanjang salat saya sibuk pikir beliau daripada ingat Allah Ta'ala. Ya, barulah saya teringat, oh ini harus disampaikan dalam kajian umum, bukan diingatkan secara khusus, karena ada orang yang merasa tersinggung apabila digurui. Ya, dan kadang-kadang kita jangan pula terlalu nekat menggurui, ya, sebab kadang-kadang salah tempat. Ya, saya pernah mengalami satu kasus di sebuah masjid di Kecamatan Kota Alam, ke arah kota, tahun 97, sekitar 20 tahun yang lalu. Saya datang untuk menjemput orang tua saya yang sedang pengajian, bubar pada waktu salat Isya. Saya hadir ke masjid menjelang salat Isya.
masuk ke dalam masjid juga bersamaan dengan seorang bapak-bapak. Entah kenapa sering ketemu bapak-bapak. Imam sedang rukuk. Beliau takbiratul ihram langsung rukuk. Saya kebetulan pada waktu itu sedang ada penyakit wiswas yang takbir nggak jadi-jadi. Allah, 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 la ilaha illallah, Nabi Habib Allah. Sampai imamnya i'tidal baru bar. Saya tidak dapatkan rakaat tersebut. Selesailah salat kami. Begitu selesai, bapak ini panggil saya ke belakang. Maka beliau buatlah kajian khusus untuk saya. Begini deh katanya. Kita itu kalau datang ke masjid terlambat, imamnya sedang rukuk, takbiratul ihram dan rukuk saja. Insyaallah kita dapat rakaat katanya. Dia ketangguh-angguk dan betul-betul Pak. Saya bukan tidak tahu, tetapi sedang ada gangguan penyakit wiswas, ragu-ragu. Jadi karena ingin menjaga beliau jangan sampai beliau malu, maka saya keluar dari masjid, jangan sampai nanti terlihat bahwa saya menjemput orang tua saya. Oh, rupaji tengku lah gua ada praktik. Jadi kalau udah pebut orang yang pebut gap. Jadi kita juga jangan terlalu nekat merasa bahwa kita lebih baik dengan menggurui. Maka luar biasa dalam tradisi warga Mesir, apabila melihat praktek ibadat kita berbeda dengan mereka, mereka akan coba berdiskusi setelah sholat. Kenapa kamu begini? Kalau kita bisa menjawab, karena saya baca dalam kitab fulan, karena kata guru saya berdasarkan hadis fulan, ayat fulan. Kalau sudah ada jawaban, mereka sudah selesai. Oh, oke lah, silakan sesuai dengan apa yang kau pahami. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab, baru kemudian mereka akan berikan pengajaran. Kalau kita tidak bisa jawab, oh pokoknya saya tengok orang lain begitu, ya sudah saya begitu. Baru mereka akan ajarkan kita sesaat. Itu tradisi mereka. Melihat dulu apakah kita punya ilmu atau tidak. Kalau kita punya ilmu, mereka bebaskan kita beribadah sesuai dengan ilmu, tidak mendikte dengan ilmu yang mereka miliki. Tapi kadang-kadang kita lupa ketika ingin menegur, ternyata orang yang ditegur adalah orang yang sebenarnya tidak harus ditegur. Tapi kita juga harus saling menjaga. Kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan orang-orang yang bersedia untuk memberikan teguran-teguran tersebut.